Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Hendri Perdopo, Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran. Malam hari ini akan mengangkat sebuah warisan budaya tak benda dari Kabupaten Pesawaran, yaitu Pencak Silat Sinding Keratuan Ratu Darah Putih, langsung dengan guru besarnya yang ada di Lampung, kemudian pelatihnya yang ada di Kabupaten Pesawaran. Kita berharap ini menjadi warisan budaya tak benda dari Provinsi Lampung, pelestarian budaya dan kearifan lokal, yaitu Pencak Silat Sinding Keratuan Ratu Darah Putih. Langsung mungkin dengan guru besarnya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Husin Sanusi, bergelar Raja Kesatria Dalem Kesuma, di mana saya di sini sebagai guru besar Pencak Silat Sinding Keratuan Ratu Darah Putih. Dan saya sudah sedikit banyak sudah menceritakan sejarah Pencak Silat Sinding Keratuan Ratu Darah Putih di Provinsi Lampung. Dan di sini kebetulan kami ada di Kabupaten Pesawaran. Nah, di mana di sebelah saya ada pelatih saya yang ada di Pesawaran, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Saya di sini sebagai pelatih yang ada di Tiuk Penengahan, Gedung Kasihan, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Nama saya Muhammad Hidayat, gelar saya Haja Abadi. Di sini saya di Pesawaran, khususnya Kabupaten Pesawaran, saya sebagai pelatih. Sekian, terima kasih. Baik, nanti kita akan saksikan gerakan-gerakan, kemudian Pencak Silat ini banyak dipakai di adat budaya juga ya. Di adat budaya itu dipakai terutama di acara ngarak. Artinya ini inovasi juga ya, inovasi bahwa tadinya gerakan ini untuk seni bela diri, sekarang pun sudah berkembang menjadi kearifan lokal di budayanya, terutama di acara-acara adat, ngarak, menerima tamu seperti itu ya. Baik, nanti kita akan saksikan bentuk-bentuk gerakannya dan kita berdoa ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda dari Kabupaten Pesawaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. memperkenalkan nama saya Raden Muhammad Husin Sanusi, gelar Raja Kesatria Dalem Kesuma. Saya tinggalnya di Raja Basa, asalnya dari Kalianda. Di mana sejarah Pencak Silat Sinding ini asal muasalnya dari Ratu Darah Putih, nama kecilnya Muhammad Haji Saka, di mana beliau dilahirkan di Keratuan Pugung, Lampung Timur, dengan seorang ayah yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah, asal dari Cirebon, dengan ibu yang bernama Ratu Sinar Alam, di mana beliau kecilnya punya jejuluk atau panggilan Minak Gejala Ratu, di mana beliau setelah besar mempelajari masalah agama, dia akan menemui orang tuanya di Cirebon. Tapi sebelum dia pergi ke Cirebon, dia mempelajari keliling Lampung, mempelajari Pencak Silat Lampung untuk bela diri. Jadi situlah terhimpun berbagai macam Pencak Silat Lampung asli. Dia buat, istilahnya dia buat lebih ciri khas. Ya, lebih mempunyai ciri khas Pencak Silat Lampung. Nah, setelah dia mempelajari Pencak Silat tersebut, dia berangkat ke Cirebon menemui ayahnya. Nah, disitulah asal muasal
pencak silat Sinding, Keratuan Ratu Darah Putih. Pencak silat Sinding dari awalnya dari Ratu Darah Putih sampai ke anak cucunya. Nah, saya akan menceritakan sepak terjang Raden Intan II, di mana Raden Intan II tersebut berjuang untuk agama dan untuk bangsa. Dia mempergunakan silat Sinding sampai dia dikepung oleh Belanda. Dia hanya berlindung di sehelai, bukan selai, pelepah aja. Setangkai daun, ya, setangkai daun kelapa. Alhamdulillah beliau tidak ditemukan oleh Belanda. Dan perjuangan Raden Intan II selain membela negara dan bangsa, juga dia memperdalam ilmu agama. Dan beliau sampai tingkat yang sangat diidam-idamkan oleh orang atau orang lain. Dia itu sampai ke 17, tingkat ke 17 zaman itu. Nah, beliau meninggal karena dihianati oleh ya bangsa kita sendiri, yaitu masih keluarga atau umnya, adik dari ibunya. Jadi umnya tersebut tahu kelemahan Raden Intan II, bahwa beliau tidak boleh makan kerbau bule. Jadi umnya menjebak dengan membuat suatu pesta yang sudah direncanakan dengan Belanda. Nah, dia diundang Raden Intan II tersebut dengan kawan-kawannya. Ya, namanya orang berjuang di hutan, di gunung, ya kelaparan. Nah, disuguhkanlah itu makanan, termasuk daging kerbau bule. Nah, setelah dia makan daging kerbau bule, nah, dia disergap oleh pasukan Belanda. Memang kenyataan dia hilang semua kekuatannya. Nah, sehingga dia dibawa ke suatu daerah yang bernama Cempaka sekarang ini, atau ada makamnya di situ. Beliau dipancung di situ oleh Panglima Belanda. Jadi kepalanya dibungkus oleh orang Belanda, dibawa ke Batavia. Tapi kenyataannya sampai di Batavia, kepalanya itu bukan kepala manusia. Nah, jadi kelapa kopong, kelapa yang sudah bolong itu. Karena nggak percaya Jenderal Gubernur Belanda itu, kalau nggak salah Pandebok apa itu? Itu. Jadi dia berangkat ke Lampung mau melihat tubuh beliau di Cempaka. Pas dilihat di situ nggak ada tubuhnya, ada pohon pisang. Nah, akhirnya Panglima tersebut yang memancung Raden Intan II akhirnya dipancung juga di situ, dibunuh oleh ini. Iya, karena dia sudah berbohong. Nah, itulah sepak terjang ya Raden Intan II dari keturunan Ratu Darah Putih, di mana setelah zamannya Raden Imba III, Hasan Usman, beliau menurunkan pencak silat tersebut kepada anak-anaknya. Di mana pencak silat tersebut ada dua macam, yang satu